Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 2 Juni 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang luar biasa ya. Dan masih tetap semangat untuk beraktivitas dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah ya. Dan tentu saja saya mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama belajar kembali. Jangan anti dengan kata belajar ya. Kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pendeta Esther Sulaiman dari GBI Shalom Surabaya siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Bu Esther. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Luar biasa. Puji Tuhan. Tambah seger aja. Wajahnya tambah bersih Bu. Puji Tuhan. Apa karena dikurung 3 bulan di rumah? Iya betul. Tidak keluaran. Biasanya Bu Esther ini kan suka keliling-keliling. Iya betul. Di rumah gimana Bu rasanya? Baca firman, mempersiapkan firman karena sekarang pakai online, dan juga doa rantai terus. Oke. Gitu. Bosan nggak? Bilang bosan ada Tuhan Yesus ya enggak bosan sih. Nggak bosan ya. Iya enggak bosan. Oke. Ada anak, ada cucu. Rasanya menikmati hidup gitu ya. Iya betul. Terus gimana dong ini pelayanannya yang di Papua ini? Masih dipending karena di sana juga masih sibuk ya karena ada corona ini. Jadi mereka masih tidak bisa, pesawat juga kan terbatas. Nggak bisa. Pemulung-pemulung bagaimana ini? Kan sukanya Ibu ke pemulung-pemulung, Iya. ke ini gitu. Tapi sudah kalau Sudah. kita kalau itu masih terus Tetap saja. jalan. Oh, tetap jalan ya. Ya, karena tiap 2 minggu sekali saya kasih sembako. Oh. Kayak kemarin juga sudah selesai. Ya kita memang ya mujizat juga lah kalau mikir uang itu dari mana, kan saya tidak pelayanan ya, pemasukan. Tuhan menyediakan sehingga kita bisa celengi, kalau ada berkat saya kumpul, cukup saya beli beras, beli gula. Nah, ada lagi nanti berkat lagi disediakan lagi, saya belikan minyak, belikan super mie dan juga kecap gitu. Akhirnya semuanya bisa jalan gitu. Oke. Jadi tetap aktivitas pelayanan jalan Bu ya. Sudah 5 kali. 5 kali selama 3 bulan ini. Iya. Wah, Tiap luar bulan biasa. kan Tiap 2 bulan. kali. 1 bulan tuh 2 kali. Oke. 2 minggu gitu ya. Jadi ya berjalan terus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. GBI Shalom mengadakan ibadah online juga. Iya. Oke. Ibu yang di shoot gitu ya. Betul. Pakai channel YouTube-nya GBI Shalom ya. Iya. Jadi Anda kalau mau lihat Bu Esther, mendengar khotbah beliau bisa kunjungi channel YouTube GBI Shalom gitu Bu ya. GBI Shalom. Oke. Baik, pagi hari ini Bu Esther tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan berkat di tengah krisis. Wah, ini ngomong berkat di tengah krisis ini sesuatu yang berbeda begitu ya. Orang kalau dengar kata krisis itu kan waduh, nggak punya duit, banyak yang takut gitu ya. Nanti kita bahas lah ya. Ngomong-ngomong Bu Esther sendiri sempat mengalami takut nggak ya di menghadapi pandemi? Bukan masalah takut sekarang. Jadi apa Bu? Sekarang masalah peningkatan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita hidupnya dekat sama Tuhan, itu tidak punya perasaan takut. Selalu mempunyai keyakinan bahwa Tuhan pasti melindungi. Amin. Gitu. Loh, kok ada juga pendeta yang mati? Iya. Itu urusannya kan bukan saya. Iya. Kalau semua diurus ya tidak mungkin lah. Betul. Itu urusannya sama Tuhan ya. Iya, sama yang di atas. Nggak takut mati berarti ya? Siapa? Ibu. Bukan mati itu kan urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Lah, iya, hidup mati kan di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Iya. Jadi ini kita sepakat bahwa kita tidak boleh takut menghadapi situasi ini ya. Amin. Baik, ini situasi krisis tetapi ada berkat di dalamnya. Berkat apa Bu Esther? Coba saya baca dulu. Silakan. Ya. Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi dalam firman Tuhan Roma 8:37, kita semua itu katanya lebih daripada orang pemenang. Loh, kok bisa begitu? Oleh karena Tuhan yang mengasihi kita. Jadi Tuhan itu mengasihi kita, bukan cuma mengasihi, tapi hidup kita itu selalu dikasih kesempatan untuk menang gitu ya. Allah ingin manusia hidup, bekerja, kreatif, berkembang lewat apa saja yang dia alami dan temui dalam hidupnya. Bahkan di dalam Kejadian 1
27 sampai 28 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, pada waktu penciptaan manusia pertama, itu Allah bekerja. Jadi kalau kita manusia tidak mau bekerja, itu aneh ya. Tuhan mengatakan kalau tidak kerja tidak pantas makan. Makanya orang yang suka makan kerjanya mesti kuat gitu loh ya. Banyak orang suka makan kerjanya sampret, tidak cocok gitu ya. Jadi Tuhan mengatakan begitu ya. Dalam Yohanes 10:10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku, Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan itu tidak ingin supaya hidup kita itu mengalami krisis dan tidak punya apa-apa gitu loh. Tapi Tuhan kehendaki kita itu hidup dalam kelimpahan. Tidak berarti kelimpahan itu mencukupi segalanya. Manusia tidak bisa ada puas ya. Tapi kalau hatinya dipenuhi Roh Kudus, dia pasti ada puas. Dapat makan apa aja, bentuk apa, bersyukur. Bersyukur dan merasa puas gitu loh. Saya walaupun beberapa hari atau bulan ini rasa di rumah makan tuh ya manusia biasa bosan ya. Masa ini bosan. Tapi tiap hari kita masih ada nasi gitu tuh. Bersyukur, Bu. Mengucap syukur gitu. Kalau tidak, waduh, lihat orang lain mau makan enggak punya beras. Saya kalau doa tuh sampai nangis be Tuhan. Tuhan, saya diberkati Tuhan, bisa makan tiap hari. Bisa apa yang saya rindu, Tuhan tuh kasih. Seperti contoh kemarin saya berdoa sampai jam 11 malam. Terus ada orang telepon, Bu Esther mau ikan. Oh iya mau gitu ya. Tak kiranya dikasih saya. Enggak, berapa kilo? Loh, maksudnya maksudnya ya buat jemaat. Oh kalau buat jemaat banyak tak gitu kan. Berapa? 40 kilo? Dia tak kasih 54 kilo gitu. Waduh. Sampai akhirnya semua jemaat itu dapat semuanya. Wow. Aduh, sampai saya bagi teman-teman sampai orang-orang tuh mengatakan, Bu Esther nih dapat dari mana? Ini kiriman dari Ambon Manise. Wow. Aduh, sampai orang-orang tuh terheran-heran. Itu padahal nggak diminta ya, datang sendiri ya? Bukan tidak diminta, ditanya gitu. Lah ya ditanya aja kan, Ibu nggak minta kan? Lah iya. Iya. Aduh Tuhan, saya sampai nangis tiap kali be Tuhan itu. Nangis bukan minta apa lagi, tapi nangis mengucap syukur tuh tidak cukup gitu loh. Tidak layak gitu loh. Tapi Tuhan yang melayakkan. Sekarang kita bahas 5 aja ya. Berkat di tengah krisis itu, dalam situasi begini apa saja? 1, berkat keselamatan. Berkat keselamatan? Iya. Itu maksudnya seperti apa? Seperti contohnya janda Sarfat ya, mengalami krisis pangan. Hebat sekali. Dia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 yang mengatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Waduh, ini perkataan janda Sarfat ini pada waktu saking miskinnya ya Bu ya? Enggak, pada waktu pertemuan dengan Nabi Elia. Dikatakan sampai mengatakan, aku nih punya cuma tepung segenggam, minyak sedikit. Kalau aku kelola, makan habis mati. Tapi Elia mengatakan apa? Buatlah bagiku tepung, buatlah bagiku sepotong roti untukku dulu, baru sisanya untukmu. Wah, ini tantangan ini. Nggak mudah Bu ya? Tantangan. Dia mengatakan kalau aku bikin makan anak besok sudah ada mati. Nah kamu itu Nabi Elia bilang kasih dulu sama dia. Tantangan apa enggak?
seperti krisis keadaan sekarang. Ya. Orang cari kerja susah, PHK banyak. Dunianya mengalami lockdown juga ya. Dan mall tutup. Terus apa lagi? Gereja malah tidak boleh buka. Nggak boleh buka. Nah, Ya. terus apa lagi? Macam-macam lah. Kerja nggak boleh, Bu. Kerja juga tidak boleh. Loh, terus mau makan apa? Loh, yang orang banyak uangnya enak ya toh. Iya. Tapi yang tidak punya uang itu loh, Heeh. tuh suruh korban. Ayo, Heeh. bisa apa enggak? Ya. Berat, Bu. Waduh. Contohnya saya tadi tuh. Saya nggak pusing gitu loh. Tuhan pasti menyediakan. Kasih dulu sama Tuhan. Ya. Kasih dulu. Akhirnya perempuan itu nurut. Begitu dia dikasih sama Nabi Elia, wah, tepung segenggam itu ndak habis-habis, mengalir terus. Wah, sampai masa krisis berlalu. Hebat ya, Luar biasa. luar biasa. Heeh. Jadi berkat keselamatan, artinya bukan cuma selamat dia tidak mati, tapi selamat jiwanya dia juga kepada Tuhan. Oke. Yang kedua, Bukan hanya badannya ndak mati, tapi jiwa. Ini yang paling penting, Bu ya. betul. Oke. Jadi jiwanya. Bu, bagaimana orang tahu bahwa dia punya kepastian bahwa jiwanya selamat? Mungkin kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini, saya belum yakin, Bu, jiwa saya ini selamat atau enggak. Loh, itu tergantung imannya, Tergantung iman. tergantung ucapannya. Mm-mm. Dari ucapan itu kita bisa menilai orang itu. Mm-mm. Seperti saya contohnya, mau bangun gereja, uang tidak ada. Di dalam tanganku cuma 2 juta kurang 50.000. Mm. Terus mau dibangun berapa, Bu? Luasnya 600 coba. 3 tingkat. Uangnya 2 juta kurang 50. Bu, macam-macam. Enggak macam-macam, satu macam aja. Terus pokoknya besok tak kirim loh besinya. Kirim. Sekali kirim 72.500.000. Waduh, kurangnya wakeh. Loh, saya mikir, ini tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal. Caranya ya apa? Ya sudah, kirim. Teken. Besok kirim lagi 26 juta. Itu tahun 96 itu. Besar sekali. Uang segitu tuh besar. Ya. Kirim terus, lama-lama bonnya satu tumpuk. Waduh, saya cuma bilang gini, setiap jam 12 malam saya bawa semua bon itu sama Tuhan. Bapak, ini bonnya sudah banyak. Kalau Bapak tidak mengatakan hambaku tidur, saya tidak tidur. Saya tunggu dengar suara Tuhan. Kalau boleh tidur, saya tidur. Sembahyang terus. Jam 4:04 dengar suara Tuhan. Hambaku tidurlah. Aku dengar doamu. Oh, terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan sudah dengar doa saya. Amin. Udah. Baru mau tidur ada telepon. Kring. Terus saya bilang, waduh, mau tidur. Ada yang telepon. Sudah. Shalom, selamat pagi. Siapa ini? Ini Bu Esther. Oh iya, saya betul. Waduh, Bu Esther. Esther Soleman. Iya, betul. Aduh, saya semalam tidak bisa tidur. Loh, sama, saya juga tidak tidur. Ada apa? Ini loh, kata Tuhan, uang saya hasil pertama suruh kasihkan Bu Esther semua. Oh. Wah, itu kalau tidak bukan Tuhan. Kenal nggak sama orang itu? Ya kenal, Kenal, tapi ya, nggak terlalu dekat ya. bukan maksud saya. Nggak ngomong juga. Nggak mikir gitu loh kok. Oke. Sampai disediakan uang 1 bantal guling itu ya. Ya tidak masuk akal gitu loh. Karena dia akan hasilnya pertama, jadi dikasih, Tuhan bilang suruh kasih semua, ya dikasih gitu. Dia nurut juga. Terus sekarang diberkati luar biasa juga gitu. Nah, itu contoh. Tuh, Ya. keselamatan, berkat keselamatan. Kedua. Oke, berikutnya. Berkat damai sejahtera. Contohnya, Ayub mengalami ketakutan yang hebat karena telah menipu ke kakaknya yaitu Esau. Yakub kehilangan damai sejahtera walaupun dia hidup berlimpah. Kejadian 32, 26 sampai 29. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ya, nah ini ya.
Kalau kita lihat di sini, maka pergumulan Yakub pada waktu dikatakan dia tidur, dia melihat satu penglihatan seperti tangga naik gitu. Nah, kemudian dia bergumul, oh ternyata itu malaikat. Lalu berkata, lepaskan aku, katanya. Malaikat mau kembali gitu, lepaskan aku. Digandoli. Saya tidak mau melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Siapa namamu? Yakub. Jangan, Yakub itu penipu. Kasih nama Israel. Nah, maka diberkatinya lah Israel atau Yakub itu dan dilepaskan. Dia tanya juga, wah tapi tidak boleh, tidak usah tanya. Dia mengatakan kamu telah menang bergumul dengan Allah dan manusia. Maka engkau lalu diberkatinya lah Yakub. Wah. Kalau kita udah ada damai sejahtera dalam hati ini, saudara, ya kita katakan saudara aja, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, ada damai sejahtera. Kalau kita selalu bergumul, tapi imannya masih lemah, goyah, tidak yakin apa bisa Tuhan memberkati saya, caranya gimana kayak gini. Saya sendiri juga mikir, Tuhan apa bisa saya ngasih makan sama jemaat, ngasih sembako, Tuhan kayak apa caranya? Tuhan bilang serahkan sama aku. Ya sudah, saya doa terus, saya kurangi makan, doa puasanya lebih ditingkatkan daripada makannya gitu loh. Tuh, akhirnya Tuhan mencukupi. Ada aja yang Tuhan kirim, ada yang ngirim sembako juga, sehingga kita tidak sampai ada kegelisahan, tapi ada damai sejahtera. Ya. Berarti harus ada damai sejahtera dulu ya. Iya, jadi ada damai sejahtera di hati itu bukan karena sudah ada berkatnya, bahwa ada damai, bukan. Sudah tentram dulu. Walaupun mungkin masalah belum selesai. Ini kan kekasih Tuhan mungkin banyak yang hari ini kesulitan secara ekonomi, Bu. Iya. Nah, tapi itu kalau bagaimana? kita mikir di situ terus fokusnya, berarti dia mikul sendiri. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, sudah nanti Tuhan yang tanggung jawab gitu loh. Bedanya itu. Jadi kalau kita itu sudah pasrah, loh, seperti saya berat, pikulana berat, saya serahkan pada adik Wahyu, diserahkan. Masa saya mikir terus berat. Ya, itu namanya kurang kerjaan, Bu. Bukan, itu namanya tidak ada hikmat. Itu namanya kurang iman, juga bisa. Yang harus ada damai sejahtera ya. Iya. Ya, masih ada 3 poin. 3 poin lagi. Berkat di tengah krisis selain keselamatan, damai sejahtera. Apa itu dan bagaimana cara memperolehnya? Sabar, kami akan perbincangkan poin-poin tersebut sesaat lagi.